warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fardia, NPM 10073160210 dari Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya dengan judul penataan jalur pedestrian di kampus Taman Sari. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pendahuluan. Universitas Islam Bandung memiliki 9 gedung perkuliahan dan administrasi yang dilalui oleh jalan umum serta berada di antara fasilitas umum lainnya. Dalam studi andalan Unisba yang telah dilakukan, dalam analisis hambatan samping, pejalan kaki menjadi salah satu hambatan bagi lalu lintas di Jalan Taman Sari dengan hasil 8,75 dari 2 titik penyeberangan yang ada di dalam kawasan kampus Unisba, yang artinya jalan kaki memiliki kontribusi hambatan samping bagi lalu lintas umum. Selanjutnya terdapat beberapa fasilitas pejalan kaki yang memudahkan dalam melakukan pergerakan. Antara lain, fasilitas tersebut yaitu pedestrian, yang kedua ada zebra cross. Hasil dari olah data kuesioner studi andalan Unisba, 80% menyatakan merasa terganggu dengan kondisi pedestrian yang dipenuhi oleh PKL, OVAN, ataupun tiang listrik. Untuk itu, dalam rumusan masalah, pertanyaan yang menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu apa dan bagaimana rekomendasi penyediaan fasilitas pejalan kaki serta penataannya di kawasan kampus Unisba Taman Sari dengan memperhatikan akses bagi disabilitas. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai rekomendasi penataan dan penyediaan fasilitas pejalan kaki antar gedung di kampus Unisba yang ramah bagi disabilitas. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini membahas mengenai teori yang diterapkan dalam penelitian ini. Yang pertama ada pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan. Dalam pedoman teknis PUPR yang menjelaskan mengenai fasilitas ruang milik jalan dan fasilitas penunjang pejalan kaki. Fasilitas ruang milik jalan terdiri dari fasilitas utama, yaitu jalur pejalan kaki dan jalur penyeberangan. Sedangkan fasilitas penunjang pejalan kaki terdiri dari ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pandu, ram, area parkir, rambu, dan marka. Dan selanjutnya adalah standar fasilitas perguruan tinggi bagi disabilitas. Tahun 2017, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Permen Riset Dikti nomor 46 tahun 2017 mengenai pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di perguruan tinggi, yang isinya mengenai peraturan bagi disabilitas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 30 tahun 2006. Dan selanjutnya adalah metodologi. Untuk metodologi, dalam metode pengumpulan data, ada metode pengumpulan data sekunder dan data primer. Untuk data sekunder ini terdiri dari data jumlah aktivitas Unisba yang terdiri dari siswa aktif, dosen, dan karyawan Unisba. Yang kedua, pembagian gedung kampus Unisba. Yang terakhir dari jumlah sarana dan prasarana kampus Unisba. Untuk data primernya sendiri terdiri dari kondisi fasilitas pejalan kaki, kondisi sarana dan prasarana kampus Unisba, lokasi pemberhentian angkutan umum, dan lokasi parkir angkutan pribadi pada kawasan kampus. Selanjutnya, intensitas aktivitas Unisba melakukan mobilitas antar gedung, dan yang terakhir lokasi gedung yang sering dikunjungi oleh aktivitas Unisba. Untuk analisis yang dilakukan yaitu adalah proyeksi jumlah mahasiswa untuk kebutuhan analisis pola pergerakan, analisis rencana penataan jalur pedestrian, dan analisis pola pergerakan. Dengan output yang dihasilkan yaitu rekomendasi mengenai fasilitas bagi pejalan kaki di kawasan kampus Unisba yang ramah bagi disabilitas. Selanjutnya ada gambaran umum. Gambaran umum pada penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Bandung yang berlokasi di Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, dan Kota Bandung. Kelurahan Taman Sari ini memiliki luas wilayah sebesar 142,5 hektar dengan batasan sebelah utara Kelurahan Lebak Siliwangi, sebelah selatan Kelurahan Babakan Ciamis, sebelah barat Kelurahan Cipaganti, dan sebelah timur Kelurahan Citarum. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Hasil dari analisis pola pergerakan, sebesar 97% mahasiswa beraktivitas pada gedung Taman Sari 1, yang kemudian sebesar 40% berada di Fakultas Kedokteran dan sekitar 35% berada di gedung dekanat. Untuk pergerakan paling tinggi hasil dari matriks asal dan tujuan, pergerakan paling tinggi berada di dengan asal gedung Taman Sari dan tujuan pada gedung kedokteran. Kemudian analisis mengenai fasilitas jalan kakinya sendiri, ada perbandingan dimensi jalur pedestrian dengan standar Permen PU nomor 3 tahun 2014 dengan hasil untuk pada jalur pedestrian pada gedung Rangga Gading tidak sesuai dengan standar karena memiliki dimensi yang lebih tinggi dan lebar.
dari standar yang berlaku. Dan terakhir, ada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 94% gedung Taman Sari merupakan gedung yang paling sering dikunjungi mahasiswa. Untuk pergerakannya, intensitas pergerakan jalan kaki antar gedung terjadi 1-2 kali per hari, dengan rute yang paling diketahui adalah gedung Taman Sari menuju gedung Dekanat melalui gerbang keluar parkiran atas menyeberang jalan di depan gedung Dekanat. Untuk hasil matriks tentang tujuan pada tahun 2020, pola pergerakan tertinggi terjadi pada gedung Taman Sari menuju gedung kedokteran dengan jumlah 2.824 orang per trip, dan gedung Taman Sari menuju gedung Dekanat dengan jumlah 2.971 orang per trip. Untuk penataan jalur pedestrian di kawasan kampus Unisba terdiri dari pelengkapan fasilitas dan sarana pejalan kaki yang disesuaikan dengan standar disabilitas. Untuk fasilitas penyeberangan, adanya penambahan fasilitas penyeberangan tidak sebidang untuk akses gedung Taman Sari menuju gedung Dekanat menggunakan terowongan penyeberangan orang. Dan terakhir, diperlukannya beberapa pengaturan terhadap sistem kampus mengenai penerimaan mahasiswa baru yang sesuai dengan daya tampung ruang perkuliahan yang ada, serta penjadwalan dan penempatan ruang kelas masing-masing program studi agar berada dalam satu gedung saja, sehingga tidak perlu melakukan mobilitas antar gedung. Untuk rekomendasi, berikut titik dari penataan jalur perjalanan kaki hingga rute rencana pergerakan antar gedung. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.